Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel STT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Nah, di video kali ini saya akan membandingkan antara bench drill yang pabrikan dengan yang versi modifikasinya ya. Kurang kerjaan ya ngebandingin yang 1 juta sama yang harga 250.000. Tapi nggak apa-apa, ini saya bikin konten ini supaya teman-teman dapat gambaran ya tentang drill stand yang satu ini. Jadi teman-teman yang udah pakai pasti udah tahu ya. Jadi ini untuk teman-teman yang mau beli. Ini sebenarnya untuk jurus kepepet ya, bisa aja nggak masalah, tapi nanti akan kita bahas dulu supaya nanti ketika beli nggak kecewa. Jadi jangan ngarepnya terlalu tinggi, ngarepnya oh bakal bisa gantiin bench drill, nggak akan bisa ya. Oke, sementara itu kita akan bahas dulu tentang bench drill ini, bor apa aja sih yang bisa dipakai. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini cara pakainya model dijepit seperti ini. Jadi bor apa aja bisa dipakai, asal kita buka dulu ya. Nah, dia bor apa aja bisa dipakai, mau yang 10 mili, mau yang 13 mili, asalkan dia punya leher. Leher ini fungsinya untuk ngejepit handle ya, handle tangan kiri. Jadi kalau yang punya seperti ini, walaupun dia 10 mili itu bisa dipakai karena di sini lubangnya itu ada karet adjusternya. Jadi mau pakai yang berapa bisa. Yang penting ada lehernya, itu aja. Jadi nggak perlu ditanya bisa nggak untuk 10 mili, bisa nggak 10 mili. Jawabannya bisa ya, asalkan ada lehernya. Oke, jadi itu ya, terjawab sudah untuk bor-bor yang bisa dipakai di drill stand ini. Nah, drill stand ini mereknya Miyakida ya, yang pernah saya review beberapa bulan kemarin. Ini termasuk yang paling presisi dibandingkan yang lain, karena saya udah pernah coba yang beberapa merek juga. Ini menurut saya yang paling bagus lah menurut saya ya. Jadi kalau yang teman-teman belum lihat reviewnya, ini bisa lihat di link di atas, klik aja. Oke, jadi akan kita komparasi ya, kita bahas satu persatu apa aja kelebihannya dan apa aja kekurangannya. Nah, baik, yang pertama kita akan bahas tentang kemudahan pengoperasiannya ya, terutama dari base-nya. Untuk yang bench drill pabrikan, ketika kita mau ganti mata bor atau bahannya lebih tebal, kita tinggal puter ini aja. Ini base-nya bisa kita naik turunkan ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini gampang. Apalagi yang bor 16 mili ya, lebih enak lagi, tinggal puter aja. Sedangkan yang drill stand ini, dia base-nya ya tetap satu ini aja ya, di bawah ya, nggak bisa naik turun. Jadi kalau kita mau memindah-mindah ketinggiannya, itu mesti bornya yang kita naik turunkan. Jadi di sini ya, kita putar di sini. Nah, ini mesti kita kendorin lagi. Nah, lalu dia kita setel mau seberapa tingginya. Seperti ini ya. Apabila sudah sesuai, baru kita kencangkan kembali. Ribet ya. Nah, yang kedua kita akan bahas sistem kerja mesinnya. Jadi memang dua-duanya ini bisa diatur ya kecepatannya ya. Kalau untuk yang drill stand ini itu ya tergantung bornya. Anggaplah teman-teman punya yang pengatur kecepatannya ada. Jadi ini masing-masing bisa diatur speednya. Fungsi speed itu apa sih ya? Kecepatan. Dia itu pertama kalau untuk speed tinggi itu biasanya untuk ke kayu supaya nggak gosong ya. Dan yang speed rendah itu biasanya untuk ke besi atau metal-metal yang lain lah ya. Karena kalau besi pakai speed yang tinggi, dia itu bakal muter-muter gitu aja ya. Nggak makan lah ya, nggak makan ke bahan. Kalau untuk kayu kita buat speed yang rendah, maka dia akan gosong duluan ya. Nah, jadi anggaplah ini sama-sama punya speed, pengatur speed ya, pengatur kecepatan, tapi itu tetap beda. Karena apa? Karena untuk yang bench drill ini, dia speed controlnya dia untuk mengatur kecepatannya dia mekanikal ya, sistemnya mekanikal. Kalau yang bor ini dia masih sistem elektronik. Artinya apa? Dia itu pengaturan kecepatannya seperti sistem dimmer ya. Jadi dia itu apabila kita speednya kita pelankan, dia itu akan tenaganya akan berkurang ya, torsinya akan menurun. Beda dengan yang bench drill yang bawaan ini, dia itu sistemnya pakai puli. Jadi kalau kita kasih kecepatan yang paling rendah, justru torsinya akan semakin naik. Jadi untuk perbor metal dia itu akan lebih makan ya, lebih enak dipakai ketimbang yang pakai bor tangan ini.
Jadi kalau bor tangan ini ketika kita makainya itu pakai tangan ya, itu beda ya dengan pakai drill stand seperti ini. Jadi jangan teman bilang oh nggak ngerti makainya, bukan itu maksudnya ya. Kalau kita ngebor besi pakai tangan itu speednya pertama kan kita buat rendah, kira-kira torsinya kurang itu bisa kita atur pakai feeling ya, karena dia speed controlnya juga ada di trigger. Nah kalau di sini itu beda, karena dia udah terletak di sini, kita itu bakal puyeng lah ketika kita setel di sini speednya udah pas. Waktu kita tekankan ke besi, kita press, itu speednya akan berkurang. Kita tambah lagi, dia langsung kencang. Jadi susah ya, susah ngaturnya lah. Beda dengan drill stand yang dia speednya udah konstan ya. Beda dengan yang yang bor tangan ini pasti beda sekali. Nah berikutnya kita bahas dari segi daya atau listrik ya. Nah kalau untuk drill stand yang 13 mili ini itu wattnya 350 watt. Sorry saya lihat dulu ya. Ya benar 350 watt, dan itu bisa mendapatkan torsi yang tinggi. Sedangkan untuk drill stand itu kalau yang kita anggaplah yang 13 mili ya, itu rata-rata 500 watt ke atas. Bahkan ada yang 700 watt. Jadi bisa dibilang wattnya lebih boros ya, karena dia kerjanya juga maksa ya, karena dia sistemnya elektronik tadi bukan mechanical. Nah untuk wattnya bisa dikatakan dia lebih boros. Nah berikutnya kita bahas dari segi harga ya. Untuk bench drill ini itu rata-rata harganya 1 jutaan ya, ada yang 800, ada yang 1 juta ke atas. Jadi anggaplah yang tengah-tengah kita anggap 1 juta. Nah kalau yang bench drill ini, yang drill stand itu untuk standnya aja itu harganya 250.000 ya rata-rata ya, 250.000 ditambah bornya, bor 13 mili lah kita anggap, yang udah punya pengatur kecepatan yang bagus lah kita anggap, yang sedang-sedang ya, itu antara 350.000 sampai 500.000. Jadi 500.000 anggaplah 400 ya yang tengah-tengah, 400 ditambah 250 udah 650.000. 650.000 itu ditambah 150.000 aja udah dapet yang merek-merek Nankai, Molar, itu udah bagus ya, itu udah pernah saya review juga. Jadi kita udah dapatkan yang namanya bench drill yang pabrikan ya. Jadi kalau dibandingkan secara build quality ya jauh ya, ini agak-agak ringkih gimana gitu ya, mesti kita ekstra maksudnya skill tuh harus udah jago lah dalam pemakaiannya. Dibandingkan dengan yang bench drill ini, dia lebih enak karena dia bobotnya juga terasa ya, beda jauh. Nah jadi untuk teman-teman yang beli ini mungkin karena memang udah punya bor ya, jadi daripada beli bench drill yang mahal-mahal mendingan beli standnya aja, jadi udah bisa ngerasain yang namanya bench drill ya, mungkin kayak gitu ya, tapi nggak tahu juga. Nah oke ya, jadi kalau disimpulkan apakah drill stand ini bisa mengambil fungsi dari bench drill ini, ya jelas bisa ya, cuman ya cara kerjanya nggak maksimal. Kalau untuk hasil bisa sama. Nah jadi itu aja ya teman-teman, pilih yang mana. Kalau memang budgetnya cukup ya mending saran saya langsung ke bench drillnya aja. Soalnya ini gimana ya, kalau dia yang kerjaannya konstan, yang itu melulu seperti buat sangkar burung, itu mungkin nggak perlu kita setting ulang ya, itu udah sekali setting aja udah cukup, dan rasanya itu udah enak ya dipakai terus menerus. Nah kalau yang untuk bench drill ini itu biasanya di workshop kita tuh kan materialnya beda-beda ya, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang lebar, dan mata bornya kita ganti-ganti. Itu sebaiknya pakai yang bench drill ini aja, yang langsung pabrikan, itu bakal lebih enak. Nah jadi keputusan tetap di tangan teman-teman sendiri ya, mau yang mana. Jadi itu hanya sekedar pengalaman saya, mungkin teman-teman juga punya pengalaman lain ya, sah-sah aja ya. Mungkin teman-teman yang mau beli udah ada gambaran ya. Oke, jadi segini dulu video kita. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kritik dan sarannya silahkan di kolom komentar. Jadi kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.